good people, welcome back with me Tisa, masih dalam program kita YouTube channel The Moran Experience. Seperti biasa ya, tamu-tamu yang hadir di sini tuh selalu spesial dan tentunya menginspirasi kita semua. Dan kali ini saya punya juga tamu spesial yang sudah hadir sama-sama dengan saya, yaitu Yaumil Masri. Hai, welcome. Selamat datang, Selamat welcome. datang loh, ya ampun. Tapi Terima kita kasih. tuh nama akrabnya manggilnya Yoyo ya. Ya, Jadi benar. saya izin manggil Yoyo Ya. ya. Karena ini kan kita ngobrol-ngobrol Betul santai. sekali. Jadi Oke. tetap santai juga panggilannya. Oke. Nah, ini ya Kak Yoyo atau biasa panggil Yoyo ya. Itu tuh pendiri dari Sekolah Alam Sekolah Pomore ya. Nah, kita akan berbicara mengenai kehidupannya dan juga bagaimana membangun nih sebagai Oke, founder ya. berarti ya dari Sekolah Pomore itu sendiri. Nah, boleh nih Yoyo mungkin cerita dulu sebelumnya memang orang sini, orang Palu atau pendatang atau bagaimana nih sekolahnya di mana, grow up-nya di mana gitu. Coba ceritain sedikit Oke. singkat aja. Baik, terima kasih sudah mengundang. Sama-sama. Senang sekali hari ini. Setelah sekitar 3 tahun saya tidak pernah podcastan pada hari ini. Wah, Iya. ini perdana Ini setelah 3 tahun break ya. Mau lagi diundang. Iya, thank you Dan loh. terima kasih sekali. Sebenarnya ketika ngobrol saya itu grow up-nya di mana, saya sebenarnya asli Pantai Barat. Pantai Barat. Ya, Donggala, West Coast. Bahasa Inggrisnya Pantai Barat itu West Coast. Ya. Gitu. Saya menghabiskan masa kecil di sana, kemudian ketika kuliah, saya pindah ke Palu. Sampai sekarang. Kuliah kemarin ambil jurusan Kuliah bahasa apa? Inggris. Bahasa Inggris di Unpad. Di Unpad. Pantas ya. Rada-rada ini ya, selatan gitu. Selatan ya. Nah, Which is ya, jujurly. Ya, literally. Literally. Ya. Tapi bukan jaksel, tapi Bukan Pausel. Pausel. Oke deh, nah yuk, ini kan sudah banyak nih kita mendengar tentang pencapaian-pencapaian dan juga dampak nih dari Sekolah Pomore sendiri. Coba ceritakan dulu sebenarnya Sekolah Pomore ini apa sih buat yang belum tahu. Kalau kita kan sudah tahu ya, mungkin penonton-penonton good people yang baru tahu nih boleh dijelaskan secara singkat. Baik. Sebenarnya Sekolah Pomore itu adalah pendidikan alternatif. Jadi kita memberikan akses kepada anak-anak di wilayah Pantai Barat dulunya yang susah mendapatkan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan kreatif yang notabene itu tidak dipelajari di sekolah. Nah, itu pun sebenarnya kenapa pada akhirnya saya mencetuskan Sekolah Pomore itu merupakan refleksi saya ketika keluar kota, keluar negeri, bertemu dengan orang-orang baru, bertemu dengan orang-orang keren di luar sana. Pada akhirnya saya bawa apa nih yang harus saya buat untuk anak-anak di kampung supaya bisa menjadi pembeda antara gimana ya, kenapa pada akhirnya dibuat itu supaya mereka itu bisa memiliki skill yang nantinya bisa mereka gunakan untuk beradaptasi ketika mereka di kota. Nah, di tahun-tahun itu tahun 2014-15 ya. 2014-15 Di tahun itu awal berdirinya. Ya, agak susah ya mendapatkan pelajaran bahasa Inggris, notabene di kampung. Nah, kita buatlah kelas-kelas untuk anak-anak di sana. Kemudian ada kelas tari, ada kelas tari. Iya, ada kelas menanam padi, ada kelas berkebun, ada kelas mengeksplorasi pantai. Hal-hal yang kreatif seperti itu kan yang tidak dipelajari di sekolah. Nah, kita mau memberikan pendidikan non formal itu kepada anak-anak yang ada di Pantai Barat waktu itu. Kemudian juga bagaimana mengenalkan mereka untuk lebih dekat dengan alam sebagai bagian dari kehidupan orang-orang di kampung. Bahkan kita pun sebenarnya orang-orang kota itu kita tuh tidak bisa dipisahkan dari alam sebenarnya. Betul. Ya, karena itu adalah tempat kita hidup, maka mungkin pun kita akan kembali ke sana juga kan. Nah, Sekolah Pomore memberikan warna baru, memberikan pengalaman edukasi kepada anak-anak di Pantai Barat, hal-hal yang mereka tidak pelajari di bangku sekolah sampai saat ini.
Oke, wow. Jadi sekolah Pomore itu sendiri mengajarkan untuk hal-hal yang mungkin tidak didapatkan Betul. di sekolah pada umumnya Benar. ya. Oke, jadi ada kelas nari, ada Betul. menanam, waduh luar biasa. Nah, waktu awal mula nih ya membuat sekolah Pomore sendiri itu ada tantangan apa saja nih awal-awalnya waktu buat kan pasti orang kayak underestimate lah ya, ini apa sih juga paling ya begitu-begitu saja ya, tapi siapa yang tahu bertahan sampai sekarang nih 2025 ya, apa aja tantangannya waktu mau membuat dan apa support nih dari masyarakat atau pemerintah? Kalau tantangan sebenarnya sama ya seperti kita mau membuat usaha atau membuat apapun pasti ada tantangannya. Tapi sebenarnya menurutku tantangan yang paling berat sebenarnya bukan dari masyarakat, tapi dari diri kita sendiri, dari saya sendiri sebenarnya sebagai orang yang mencetuskan itu. Bagaimana mengatur, bagaimana mengontrol saya punya diri dari paparan media, dari paparan kejujuran dalam berkarya. Bagaimana mengontrol itu semua. Karena sebenarnya kalau misalkan di bidang sosial itu seperti ini, ketika kita sudah di bawah spotlight itu, ada saja orang yang mau mengetahui hal-hal yang tidak perlu diketahui. Ada saja orang-orang yang mau mengetahui kisah-kisah yang sedih yang menurutku itu tidak perlu dipublish. Iya, betul. Gitu ya. Setuju nah ya. Makanya di Instagramnya kita tuh kita tidak pernah posting hal-hal yang menyedihkan, yang menjadi jualan. Karena menurutku masyarakat sekarang itu di tengah perkembangan teknologi, mereka tuh sudah pintar ya. Masyarakat kita tuh sudah pintar, sudah mulai informasi bisa dari mana informasi saja. Bisa dari mana saja. Tapi sebenarnya untuk menjaga integritas dan kejujuran dalam berkarya itu sebenarnya tantangan ya. Apalagi ya Allah tinggal di kota ya. Ini banyak sekali. Banyak sekali indicus. Nah, saya paham nih. Kadang kan kita tuh sebenarnya fokus kita atau tujuan kita itu A, tapi yang digali atau yang ingin ditahu itu lebih ke B ya, lebih ke B, kan? Atau C-nya justru, padahal sebenarnya itu tidak ada kaitannya. Itu tidak ada kaitannya. Antara A dan kita hanya B. fokus ke sini Betul. tuh. Kita hanya begitu. Betul, setuju. Nah, sekarang saya mau tanya, boleh nggak sih? Ini mungkin agak sensitif sedikit, cuma kan kita ngobrol santai ya di Diaspora ini ya. Boleh dong dibuka sedikit. Kalau soal pendanaan itu biasanya bagaimana? Misalnya kan pasti ada teacher atau mentor ya, yang juga pasti kalau Yoyo sendiri tidak bisa lah menghandle semuanya kan, ngajar pasti adalah staff atau orang-orang yang ikut membantu timnya gitu. Itu bagaimana? Apakah mereka sebagai relawan, ataukah mereka memang ada salary-nya, atau ada apalah gitu. Jadi 100% kegiatan di sekolah itu sebenarnya kegiatan relawan. Kegiatan kerelawanan. Bahkan kita tuh punya relawan dari Eropa. Sebelum 2017 ada teman kita dari Eropa yang datang, dari Jerman. Dia datang, terus juga waktu bencana kemarin ada teman kita juga, dia musisi. Dari Melbourne, China Beach Music, dia datang untuk mendukung anak-anak di Pantai Barat sama anak-anak di Sigi waktu pasca bencana. Nah, kebanyakan di kita itu adalah teman-teman mahasiswa. Teman-teman mahasiswa, kemudian ada beberapa relawan kita dari Jakarta, dari Bali. Nah, bagusnya sekarang itu kalau di kampus itu ada program yang namanya program PPG untuk guru. Jadi biasanya sih kalau Pomore itu bekerja sama dengan mahasiswa PPG ini untuk membuat proyeknya mereka di Sekolah Pomore. Dan semua itu 100% relawan. 100% relawan, it means tanpa ada payment. Bensin dan segala macam mereka sendiri. Luar biasa loh, tepuk tangan dulu dong. Waduh, jadi masih banyak orang-orang yang peduli sesama yang mau ikut terlibat dan juga mau memberikan waktu, tenaga, knowledge untuk bisa membantu anak-anak di sini juga ya. Nah, kalau dari lokal nih atau daerah kita sendiri, masyarakat kita sendiri, kan tadi yang saya dengar tuh banyak yang dari luar negeri, dari luar kota ya, tapi dari daerah kita sendiri ada nggak sih? Masyarakat kita tuh banyak sekali menurutku. Masyarakat kita Donggala, Sulawesi Tengah, saya mau ngobrol Sulawesi Tengah. Seperti yang saya bilang tadi di awal, masyarakat kita tuh sudah pintar. Mereka udah melihat nih mana yang benar-benar, mana yang enggak. Jadi orang-orang baik itu selalu dipertemukan di kita. Ada yang kasih buku,
ada yang kasih pulpen, ada yang kasih sepatu, ada yang kasih komputer, ada yang kasih komputer, kemudian ada yang membantu mengajak, ada yang komputer, terus ada relawan-relawan yang ngajarnya. Terus juga teman-teman kita di Jakarta kadang-kadang ngirimin buku, ngirimin lemari. Waduh, sampai lemari dikirimin. Lemari, meja-meja belajar. Kemudian juga beberapa teman baik di beberapa company juga di Palu itu membantu. Mereka membantu misalkan ada sound, kemudian meja-meja belajar, buku-buku dan segala macam itu mereka bantu. Dan pada akhirnya bahwa saya merasa bahwa saya tidak berdiri sendiri, ada orang-orang baik yang selalu membantu proses-proses pengkaryaan yang dilakukan secara jujur. Iya, betul, itu intinya. Betul sekali. Wow, keren. Nah, berarti bukan hanya dana, tenaga, knowledge, tapi juga ada sumbangan-sumbangan lainnya yang diberikan. Oke deh, kalau untuk ini berarti sudah berapa tahun berdirinya? Sekolah Pomore itu dari 2015 ya, ini sampai sekarang tahun berapa ini? 2025 ya. Itu 1 dekade lebih, hampir 2 dekade. Iya loh, sudah cukup lama. Cukup lama. Dan siswa-siswa kita itu sekarang ada yang kuliah. Dan yang kuliah itu menjadi relawan lagi untuk anak-anak yang sekolah sekarang. Wow, hebat. Iya. Dan yang kuliah itu menjadi relawan lagi untuk anak-anak yang sekolah sekarang. Oke, karena kan katanya kalau kita memuridkan, kalau kita berhasil istilahnya memuridkan, kalau murid kita itu juga memuridkan lagi, seperti itu ya. Jadi ini yang sudah terjadi di Yoyo ya. Oke, waduh keren sekali nih, sudah cukup lama dan juga sudah banyak ternyata yang terlibat untuk membantu. Jadi tidak merasa sendiri ya, ternyata bisa bersama-sama ini. Nah, untuk artinya sendiri nih, Sekolah Pomore ini apa sih sebenarnya artinya? Jadi sekolah itu sekolah. Sekolah itu sekolah. Kalau Pomore itu bermain. Pomore itu bermain. Jadi sekolah bermain. Sebenarnya kenapa Pomore itu sebenarnya terinspirasi dari sebuah kata yang berasal dari kayak bahasa Yunani. Sekolah itu sebenarnya waktu luang, waktu bermain. Jadi sekolah ini dari bahasa Yunani. Pomorenya terinspirasi dari situ sebenarnya. Pomore itu sebenarnya bahasa Kaili, cuma mengambil inspirasi dari filosofi bahasa Yunani ya kalau nggak salah. School itu artinya waktu luang. Jadi anak-anak yang datang ke situ itu anak-anak tidak seperti belajar. Bagaimana mereka bermain dengan temannya, bagaimana mereka bercengkrama, mengeksplorasi alam sekitar, melakukan penemuan-penemuan kecil yang mereka temukan dan mereka ceritakan kembali dengan teman-temannya. Nah, dan yang paling seru adalah persoalan anak-anak itu, mereka menjadi anak-anak yang tidak menghakimi satu sama lain. Kalau dulu kan di awal-awal di tahun-tahun 2000 di tahun-tahun 90-an ya, kita flashback dulu ke belakang. Zaman-zaman itu ya, produser ya. Zaman produser ya. Ya, dan bagusnya bahwa anak-anak yang belajar di Sekolah Pomore itu, mereka menjadi tidak mudah menghakimi orang lain. Ya, kalau dulu kan di tahun-tahun 90-an itu, ketika kita melihat orang gondrong saja, jahat sama kayak siapa itu ya? Kayaknya itu pasti preman begitu. Preman kan? Lihat orang tatoan saja, tatoan. Iya, betul. Nah, anak-anak kita menjadi orang yang melihat beberapa hal yang mereka temui di luar itu, melihat dengan berbagai sisi, sampai mereka tidak mudah menghakimi orang lain. Betul, itu sih. Setuju ya. Iya tuh, kadang kita tuh dulu ya zaman-zaman itu ya, bahula ya. Kalau orang gondrong tuh kayak gitu tuh, kayaknya preman, apalagi kalau dia full tato itu ya pasti sudah penjahat gitu kan. Kayak sekarang kan ya banyak ya sisi lainnya kayak itu art atau mungkin stylenya seperti itu kan. Jadi ya memang untuk bisa menilai dari segala aspek atau semua sisi itu dan tidak menjudge itu penting sekali ya, diajarkan ke generasi-generasi selanjutnya. Nah, kalau untuk murid nih sekarang ada berapa totalnya? Kalau
Kalau di Palu itu, di Taweli itu kita baru mau jalan lagi nih setelah break kurang lebih 2 tahunan. Di Taweli itu kurang lebih tercatat kita ada 30-an orang. 30 orang. Di Pantai Barat juga sekitar itu. Cuma memang di Sekolah Pemuda ini kita tuh tidak punya aturan kayak di sekolah formal. Aturan baku. Jadi memang benar-benar anak-anak yang datang itu berdasarkan dia punya main, berdasarkan dia punya kesadaran. Nah, kesadaran orang tuanya juga kita coba untuk bentuk. Makanya itu tuh masuk ya. Masuk tadi, sorry, motor lewat keras sekali. Ya, ulang lagi. Iya. Kesadaran anak-anak dan kesadaran orang tua. Jadi di kita tuh kan kita tuh tidak ada aturan dia mau datang jam berapa. Kalaupun misalkan ada yang seperti itu, paling kita ada persetujuan. Kita buat persetujuan antara muridnya dengan relawannya yang datang dari Palu. Oh gitu. Misalkan kelas bahasa Inggris nih, oke kita masuk ke jam 4 ya. Jam 4 mereka sudah di tempat. Gitu. Jadi kita mau membangun kesadaran anak-anak itu barang ini penting, harus pelajari nih. Nah, selain anak-anak yang kita bangun kesadarannya, orang tuanya juga. Nah, dari dulu awal-awal biasanya kita jemput anaknya, sekarang itu orang tua ngantar anaknya sendiri. Jadi sudah lebih wise, lebih sadar ya kalau ternyata ini juga berguna untuk anak-anak. Gitu. Oke. Jadi kurang lebih ada 30 ya. Ada 30 itu kalau rentan usianya itu bagaimana? Apakah usia seperti produser kita itu masih bisa ikut? Usia SD ya. Anak SD kelas 1 2 itu udah bisa masuk. 1 2. Terus ada SMP, ada SMA malas kita punya. Ada juga. Ada SMA malas. Karena memang pendidikan kreatif yang kita ajarkan ke anak-anak ini mereka tidak dapatkan di sekolah. Misalkan kayak kita punya kelas menulis puisi. Keren. Kita punya kelas menulis, anak-anak diajar nulis, terus anak-anak juga diajar membaca, cara membaca puisi. Terus anak-anak itu udah tampil di Unpad pernah, tampil di acaranya pemerintah Kota Palu pernah. Terus kalau anak-anak di Pantai Barat mereka sampai bikin film, mereka memerankan sebuah film yang dibuat oleh Sarah Adila yang di Palu. Nah, tahu nggak itu? Gula dan Pasir. Itu soalnya itu, ahli film kita. Ya tahu dia. Itu anak-anak sampai main itu film kita tuh. Terus yang terakhir itu yang di Tompe itu siswa kita yang di Tompe di Donggala. Dia memerankan film Timbul Tenggelam namanya. Itu film itu film yang diproduksi oleh tim kita. Itu film tentang mitigasi bencana. Bagaimana ngobrol perspektif bencana dari perspektifnya anak-anak. Keren. Terutama perspektif bencana saat tsunami dan likuifaksi dan earthquake kemarin yang terjadi di Pasigala. Oke. Jadi untuk lokasinya sendiri di mana nih, Yo? Kita ada di Palu, di Taweli, di Anja, itu di Lambara, Kelurahan Lambara. Terus kita ada di Donggala, Pantai Barat, di Sirenja. Sirenja, Donggala, dan juga di Pantai Barat. Di Palu. Di Palu, Taweli. Sebenarnya kita punya di Sigi sebenarnya. Nah, di Sigi itu di Wisolo. Tapi memang sekarang itu kita kayak lagi mulai membangkitkan kembali semangat teman-teman di sana. Karena kan mengelola kegiatan yang dasarnya relawan ini kan tidak mudah ya. Iya betul. Tidak mudah dan kita harus benar-benar bisa meyakinkan mereka untuk mau ikutan. Kenapa kau harus ikut, bahwa generasi kedepannya itu adalah tanggung jawab kita generasi yang sekarang. Bagaimana mempersiapkan mereka ya, kita persiapkan dari sekarang. Apa yang bisa kita lakukan, boleh kita lakukan gitu loh. Karena dan kita tuh sebenarnya semua memulai hal-hal yang besar itu kita mulai dari hal-hal yang kecil. Betul, mulai hal yang kecil lama-lama jadi bukit. Betul, ya. Oke deh, kita nih punya tradisi di setiap segmen. Kita itu ada tos-tosan. Mau tos dulu ini. Walaupun itu air putih. Ini air untuk apa? Ini air dari tadi. Ada sprinkle-sprinkle-nya. Ini tuh dari mata air 1000 cakrawala ya, air keajaiban. Jadi kalau minum ini tuh dahaganya hilang ya, kita ngobrol dari tadi ya. Oke deh, selamat minum. Wow, that's good. Ya. Enak ya. Nah, ngomong-ngomong soal air dan minum nih.
Sekarang kan saya lihat nih, Yoyo lagi heboh-hebohnya, lagi suka-sukanya olahraga. Benar sekali. Real food. Pokoknya men-encourage orang-orang untuk bisa hidup lifestyle lebih sehat gitu ya. Coba dong ceritain sedikit kenapa bisa tiba-tiba langsung ayo mengkampanyekan, ayo kita hidup lebih sehat nih sekarang, olahraga terus, makan makanan sehat. Bahkan ya sekarang ya good people, kita tuh tadi ya biasanya dinner dengan bintang tamunya kita, tapi ini nih dinernya bawa makanan sendiri dan hasil masakannya sendiri ya. Coba diceritain sedikit dulu dong. Sebenarnya kan kesadaranku pada akhirnya untuk mencoba olahraga itu belajar dari pengalaman kehidupan yang ya Allah kayak saya umur berapa gitu ya. Tenang, ada yang lebih tua di sana, di belakang sana. Dan apa namanya, pada akhirnya saya memilih untuk mau istilahnya itu aging gracefully. Yes. Mau tua dan tidak merepotkan orang lain. Setuju. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah olahraga. Nah, jadi olahragaku tuh tiap hari. Kenapa saya olahraga tiap hari? Karena saya makan tiap hari juga. Jadi saya olahraga tiap hari. Minum air ini adalah hal yang paling penting. 2 liter yang saya minum sehari ya. Jadi itu benar-benar saya jaga untuk juga apa namanya mengganti ion tubuh ketika saya berolahraga. Kemudian juga sebenarnya kan tubuh kita tuh terdiri dari air ya. 70% ya. 70% ya. Jadi dari air. Air adalah kebutuhan dasar. Kemudian olahraga bagaimana kita melatih otot kita, supaya dia tuh menjadi kuat, karena kan semakin berumur masa otot itu berkurang, tapi itu bisa dilatih, bisa dilatih. Nah, dengan olahraga, kemudian dengan asupan makanan yang baik, makanan yang sehat ya, real food ya, makanan yang sehat. Nah, kemudian ya itu yang membuat saya seperti ini. Kalau dulu sebelum olahraga itu beratku 48, 49. Oh ya. 48. 49. Sekarang 62. Sekarang 62 dan itu yang naik masa otot ya. Masa otot. Jadi makanya kadang-kadang teman-teman, kok begini? Iya, kenapa tidak berotot? Olahraga itu membentuk otot itu tidak semudah aspal jalan, tidak semudah bikin deker, tapi butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa memenuhi otot. Betul, tidak mudah. Apalagi buat perempuan kayak saya tuh biasa dibilang tuh teman-teman, Tisa, kau ini gym angkat-angkat beban, nanti kau berotot kayak Ade Rayu gitu. Saya bilang ya ampun, gak akan bakalan saya berotot. Apalagi saya tuh punya testosteronnya sedikit. Estrogen. Ya saya adanya estrogen. Tetap ada testosteron, tapi hanya sedikit dibandingkan laki-laki kan. Jadi untuk berotot sekali itu susah sekali ya. Jadi jangan harap saya akan berotot sangat-sangat ini. Gitu sih. Saya juga lagi ini nih, lagi berusaha olahraga, terutama untuk hamstring, untuk otot kaki, karena kan biar tua tidak pincang-pincang kan, orang bilang, supaya tidak nyusahin orang lain. Apalagi kan seperti kita yang belum tentu menikah. Jadi harus bisa berdikari, berdiri di kaki sendiri ya. Ingat-ingat berdikari yang tadi malam ya, Far ya. Gitu. Ya pokoknya kita harus tetap semangat, hidup sehat ya. Apalagi saya senang sekali tuh bilang real food. Saya juga lagi belajar untuk real food nih, karena kan sekarang tuh banyak sekali makan-makanan yang sudah extra proses, extra proses yang bikin akhirnya orang banyak yang cepat menopause, jadi cepat cancernya makin banyak, dan juga sakit mental ya, mental health-nya terganggu sebenarnya gara-gara salah satu makanan yang real food. Nanti kita ngobrol-ngobrol soal itu lebih panjang lagi kayaknya, seru sekali obrolan kita. Tapi nah, kalau misalnya dari Yaumil sendiri sebenarnya memandang kehidupan ini seperti apa? Apalagi tadi kan di setelah ini, sebelum ini ya, kita tuh sudah ngobrol-ngobrol banyak lah tentang bagaimana perjalanan hidup dari Yoyo sendiri, belajar untuk bisa mengerti lebih lagi tentang diri sendiri, memahami kita. Kan ini menurut saya ya, membangun sekolah seperti ini nih, karena setahu saya yang saya pelajari, literasi yang saya pahami, itu tuh
finansial, mengelola keuangan, betul. dan sosialisasi untuk seperti tadi yang dikatakan tidak menjudge, tidak bisa menerima berbagai macam orang ini yang unik dan rumit ya, itu tuh tidak diajar di sekolah pada umumnya. Jadi sangat penting sekali kita itu support sekolah-sekolah yang seperti ini, yang mengajarkan anak-anak generasi penerus kita itu melihat sisi-sisi berbeda dari kehidupan ini. Kalau Yaumil sendiri apa sih pandangannya tentang kehidupan ini? Oh God, pertanyaan ini ya. Jadi setelah proses kontemplasi yang saya lakukan itu sebenarnya mulai dari Lebaran Kurban kemarin. Jadi Idul Adha kemarin. Jadi di situ refleksinya adalah saya melepaskan kemelekatan dengan manusia. I see. Artinya bahwa saya mencoba untuk hidup dengan apa yang ada di dalam diriku, sumber apa yang ada, kemudian juga bagaimana hubunganku dengan pencipta di atas gitu. Makanya pada akhirnya bahwa kalau teman-teman mungkin memperhatikan postinganku itu saya sudah postingan-postingan di Instagram ya, itu postingan olahraga semua. Kalau postingan di Facebook saya masih posting itu kegiatan-kegiatanku. Tapi untuk pertemanan itu saya sudah membatasi. Ada pertemanan-pertemanan yang harus dibatasi, yang tidak ngobrol. Karena sebenarnya pertemanan dan apa yang kita baca itu mempengaruhi kita sebenarnya, mempengaruhi kita. Saya juga sampai berada di titik ini ada refleksi-refleksi tentang kehidupan yang saya lakukan, bahwa ternyata hidup ribet ini cuma di dunia ini sebenarnya. Betul, yang ribet tuh cuma gengsi ya. Standar sosial seperti apa. Sebenarnya kita itu santai-santai aja tanpa semuanya itu ya. Dan saya melakukan negosiasi dengan diriku sendiri. Kalau dulu kan saya tidak, kalau tanya umur ngapain sih ditanya umur. Kalau sekarang nggak apa-apa kalau tanya umur. Oh gitu ya, makanya tadi pas saya tanya. Iya, nggak apa-apa. Sama-sama sih, makanya tadi langsung saya jelaskan ya, explain lebih jauh. Karena menurut saya salah satu sopan santun adalah tidak, terutama cowok ya, kalau mau PDKT sama cewek atau mau ini tuh jangan pertama tanya umur, kedua sorry tanya agama, yang ketiga tanya berat badan ya. Itu jangan, tolong. Itu sebenarnya etika dalam bertanya. Iya, itu benar. Itu benar saya dapat juga. Dan sekarang ketika ditanya umurnya berapa, tahun ini saya itu alhamdulillah 40 tahun. Oh ya ampun, lihat tahun ini bulan Juli itu 40 tahun. Makanya sebenarnya salah satu yang saya lakukan untuk mau hidup aging gracefully itu adalah saya olahraga, mengubah pola hidup. Jam tidurku jam 9 saya sudah di rumah, sudah tidur. Kemudian juga bangun lebih pagi, bangun subuh, terus ada bacaan-bacaan yang harus saya baca buku, olahraga. Kemudian kalau bertemu orang itu bertemu dengan orang-orang yang kayak gini-gini aja. Iya, yang bisa dampak positif, yang bisa ada dampaknya yang bisa gitu. ada hasil dan knowledge yang baru ya. Kalau orang baru, kita mau ngobrol apa ini? Iya ya. Jam berapa ya? Karena kan sama sih. Hidup ini sudah riuh di sosial media ya. Hidup ini sudah riuh di sosial media. Usahakan kalau di dalam kehidupan nyata itu nggak usah drama. Iya betul. Nah itu dia ya. Nanti nonton sih. podcast saya sebelumnya diwawancara di sana. Pokoknya prinsipku sekarang ini ya 30 plus itu adalah be real. Iya, be real. Jadi karena sekarang tuh dunia flexing itu banyak sekali ya. Jadi bagaimana kita menjadi diri kita sendiri itu untuk me-encourage orang-orang bahwa jadi diri sendiri itu sebenarnya lebih nyaman. Iya benar. Dan pelajarannya bahwa ketika saya menjadi diriku sendiri, orang-orang ini akan tereliminasi dengan sendirinya. Betul, kan. Setuju. Karena kan jadi diri sendiri tuh ya kapan-kapan saya pakai sarung keluar, kapan-kapan saya pakai celana pendek, kapan-kapan saya pakai baju yang kucel yang dulu-dulu banget. Dan orang-orang yang masih menjaga image, kadang-kadang mereka tidak tegur saya di tempat serius. Dan saya juga tidak peduli itu kan, saya tidak peduli itu. Iya, kita sudah tidak di level itu, udah selesai. Iya, lingkaran itu. Kita sudah selesai di lingkaran itu gitu. Bahkan pun kalau dengan orang-orang penting ya, misalkan dengan
pejabat-pejabat dan segala macam. Ada beberapa teman-teman yang ketemu harus jabat tangan dan segala macam. Saya udah enggak. Karena posisinya kita tuh setara. Betul. Secara human, secara Betul. kemanusiaan, kita tuh setara. Yes. Tapi yang dilihat adalah dampak apa yang kau berikan ke masyarakat, ke kehidupanmu di lingkungan sekitar gitu. Iya. Jadi udah nggak ada saya begitu Kanda, Dinda, jabat tangan, oh no, udah. Karena bahasanya di Al-Quran ininya orang adalah yang bermanfaat untuk sesamanya sesama, ya. Udah enggak, saya udah alhamdulillah bisa berada di tahapan ini ya. Iya ya, itu bukan satu yang mudah juga ya untuk bisa berproses, kita bisa memahami itu. Betul. Dan bisa berada di tahap ini tuh juga tentu tidak mudah, pasti melewati proses dan yang ini. Oke deh, wah. Ini dalam, seru ya. Sebenarnya banyak sekali sih. Saya senang ketemu orang-orang, ngobrol dengan orang-orang dengan berbagai latar belakang, berbagai profesi, berbagai pencapaian. Itu tuh bisa belajar banyak dari setiap narasumber atau bintang tamunya kita. Nah, sekarang tuh kalau harapannya nih, harapannya Yoyo untuk Sekolah Pomore sendiri ini apa ke depannya? Harapannya bahwa semoga ya teman-teman relawan sehat. Amin. Terus anak-anak juga sehat, saya juga sehat tentunya, supaya bisa memberikan influence yang baik kepada anak-anak. Kemudian di tahun ini kita tuh sebenarnya ada beberapa proyek rahasia sebenarnya yang belum boleh dibongkar di sini gitu. Iya. Tuh, kru minta di skill sedikit, apakah boleh? Proyeknya itu berhubungan dengan kesehatan mental. Nah, itu ya intinya. Berhubungan dengan kesehatan mental, berhubung dengan anak-anak juga. Itu sih. Keren. Itu harapannya. Harapannya itu ya, semoga lancar semuanya, dan juga semakin sehat, semakin produktif, dan juga dikelilingi orang-orang baik. Betul. Tentunya selalu disupport. Kemudian juga, ada nih requestan pertanyaan, sudah capai, bukan capai sih sebenarnya bahasanya ya, tapi sudah meraih apa aja nih dari Sekolah Pomore sendiri? Mungkin ada ini dari pemerintah atau dari masyarakat atau apa? Pertanyaan titipan banget ya ini. Iya, titipan nih ya. Titipan hampir gue lupa. Ya. Jadi sebenarnya ya, yang pertama bahwa ngobrol tentang pencapaian sih sebenarnya. Sebenarnya apa-apa yang saya capai itu bukan punya saya sebenarnya. Tapi punya masyarakat, punya orang-orang baik yang ingin membantu proses pembuatan Sekolah Pomore sampai saat ini gitu loh. Pencapaian itu tentu tidak bisa dihitung dalam bentuk angka ya, karena kalau misalkan kita mengobrol kayak piala-piala itu, penghargaan, piagam dan lain-lain ya. Apa-apa yang saya lakukan, apa-apa yang teman-teman lakukan di luar sana terhadap saya dan Sekolah Pomore itu tidak bisa dinilai dengan angka-angka, dengan piala-piala, itu nggak bisa. Kita nggak bisa. Karena ada hati yang tulus yang bermain di sana, ada niat yang yang mereka berikan untuk harapannya bahwa anak-anak ini bisa pintar, bisa berdampak, itu sih. Jadi pencapaiannya itu mungkin agak klise, tapi itu benar. Iya. Karena dengan volunteer ini, relawan-relawan ini memberikan waktu mereka untuk bisa mengajar, untuk bisa mentransfer knowledge ya. Itu tuh kalau kata peribahasa ya, saat seseorang memberikan waktunya, berarti dia memberikan sebagian dari hidupnya. Benar sekali ya. Saya sepakat itu. Apa? Ada nilai yang tidak bisa diukur. Iya, ada nilai yang tidak bisa terukur. Kita bisa tangkap sih. Oke deh, berarti wow ya, keren sekali nih diskusi dan bincang-bincang kita. Aduh, kalau bukan karena terbatas durasi ya nih, kita udah bicara panjang lebar sampai 3 hari 3 malam. Tapi karena kita harus akhiri segmen ini, tapi nanti ada games di setiap
setiap games. bintang Oh my tamu God. itu ada games ya. Dan gamesnya itu macam-macam. Oke. Tergantung dari bintang tamunya pilih gamesnya apa. Dan Oke. itu akan pilih acak. Oke? Oh yang Sudah sana siap? ya? Iya. Oh my God. Sudah siap tim Oke. gamesnya? Nanti dipilih-pilih apa yang keluar, dibaca, dan itu yang akan dimainkan oleh Yoyo. Silakan. I have to. Aduh. Hati-hati. Bingung saya. Coba apakah dia? Oh, jawab sendiri. Jawab sendiri. Ini apa? Oh, bikin pertanyaan sendiri. Saya jawab sendiri. Bukan. Jadi ada pertanyaan yang sudah disiapkan oleh tim, oleh kru. Terus? Nanti itu akan dijawab sendiri oleh Yoyo, tapi in frame tanpa host. Oh, in frame Gitu. tanpa host. Iya, Okay. ya. Baiklah, oke ya. Oke, ready ya. Ready. Oke, good people, thank you so much sekali lagi Yaumil Masri dari pendiri Sekolah Pomore yang luar biasa. Kita cerita-cerita ngobrol-ngobrolnya sangat inspiratif ya. Semoga ini bisa membawa dampak positif dan juga bisa membuat semua pendengar itu lebih semangat lagi menjalani hidup tentunya ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih. Selamat menjalankan games challenge kita ya. Oke deh, see you, sampai ketemu di program selanjutnya. Bye. Sekarang saya ada di The Moran Experience Channel. Oh, ini dikasih mangkok ini, artinya saya harus memilih beberapa pertanyaan dan harus saya jawab sendiri. Semoga pertanyaannya tidak heboh ya. Let's do this. Ini, oh my God, saya lumayan deg-degan. Oh my God, ini. Oke, pertanyaannya adalah tempat yang belum kesampaian yang ingin dikunjungi, tapi pengen ke sana. Saya itu 11-12 dengan Nikola Saputra. Kita belum pernah ke Togean. Dan saya mau banget ke Togean. Iya, siapa tahu kan ada brand yang masuk di sini, kita bisa ke sana ke Togean. Papi ke Togean suka banget ya. Oke, suka ke Togean. Aku tuh pengen ke Togean. Iya kan. Kan waktu itu saya nonton Nikola Saputra itu diwawancara di salah satu channel dan katanya dia tuh belum pernah ke Togean gitu loh. Makanya karena saya juga belum pernah ke Togean, ya udah berarti kita 11-12 gitu loh. Ini masih lagi nih. Oh, masih. Bisa selesai. Oh my God, ya Allah. Oke. Ya Allah. Oke, baiklah. Kita 6 pertanyaan ini ya. Oke, baiklah. Oh my God, film series, acara TV yang Anda rekomendasi. Kalau film itu, oh my God. Acara TV, saya jarang nonton TV ya sekarang. Saya paling nonton YouTube ya. Nonton YouTube. Kalau YouTube itu saya rekomendasiku The Moran Experience. Benar sekali jawabannya. Bagus ya ini ya. Iya bagus ya ini. Iya. Kan bagus, yang belum subscribe rugi kan gitu ya. Konsepnya begitu. The Moran's Channel, Experience Channel itu yang pertama. Terus yang kedua saya suka nonton podcastnya Pak Gita Wirjawan. Nah, jadi Pak Gita Wirjawan itu saya pernah dulu satu forum sama dia dan tidak sempat ngobrol. Dan sampai saat ini pun saya masih punya wishlist, saya pengen diundang di podcastnya dia, Endgame. Itu Pak Gita Wirjawan kan keren banget ya, dia itu menteri apa dulu, menteri perdagangan, kemudian sekarang tuh dia bikin channel edukasi Endgame namanya, dan itu tamu-tamunya luar biasa sekali. Terus kalau di Jakarta dia tuh kayak mendirikan sekolah yang khusus ngobrol tentang kebijakan public policy. Pak Gita Wirjawan ada deh, itu channelnya Endgame, itu yang saya rekam, itu channel kedua. Terus saya tuh lagi suka sekarang nonton Pothapnya Deddy Corbuzier. Iya kan dulu waktu dia masih di Hitam Putih, itu salah satu wishlistku pengen diundang di Hitam Putih itu. Tapi cuma diundang di TV sebelah gitu dan tidak kesampaian. Nah, itu masih masuk dalam wishlistku, mau di Close the Door atau Pothap. Itu masuk wishlistku.
Oh, TV sebelah di Metro TV kan kemarin di acaranya, ya udah pernah diundang Kiki Andy kan 2017. Ya gitu. Oke. Ini ada lagi nih. Aduh, apa sih ini lebih berat menjawab pertanyaan ini daripada makan. Real food. Oh. Kalau tidak menjadi seperti sekarang, menjadi seperti apa? Saya tidak punya cita-cita sih sebenarnya. I don't know what to do. Makanya saya mengikuti di dalam kehidupanku tuh, saya mengikuti kemana arah angin membawa, saya mengikuti itu. Kan kemarin tuh waktu kuliah kan saya tidak selesai kan, itu waktu kuliah saya tidak selesai sarjana. Tapi pada akhirnya bahwa angin itu membawaku untuk belajar dari forum ke forum di Jakarta, forum internasional, forum nasional. Nah di situ saya mendapatkan semua relasi-relasi yang saya dapatkan sampai sekarang. Sampai akhirnya bahwa pemahamanku tentang dunia itu berkembang, pemahamanku tentang pengetahuan berkembang, tentang dunia berkembang, tentang orang-orang di sekitarku berkembang gitu. Jadi hasilku sekarang itu antara perpaduan budaya timur dan budaya barat gitu loh. Dari pemahamannya, dari open mindednya, dari how to behave something in outside, bagaimana dia bergaul itu sih. Oke. Iya kan? Nggak kesampaian. Jadi kalau orang teman-teman sarjana kan punya banyak, dia bisa jadi dosen kah, dia bisa jadi apa. Nah sekarang saya tidak menjadi itu, tapi sekarang saya mengajar dosen, mengajar guru, mengajar dari keilmuan yang saya punya. Oh my God. Misalnya kan saya kalau saya tidak jadi seorang presenter sekarang, dan cita-citaku itu menjadi seorang CIA, agent rahasia gitu. Tapi saya mau bilang dulu itu aduh masih umur berapa saya? Masih kecil banget, kayak umur kelas 5 apa kelas 6 SD itu. Saya tidak pernah ungkapkan ini di tempat lain, cuma di sini. Di rumahku kan tidak ada toilet ya. Kita tuh buang airnya di kuala, pipisnya di sungai kan. And then di dalam perjalanan pulang, dalam perjalanan ke sungai itu malam jam 7 jam 8. Saya bilang sama aku, "Ma, saya mau jadi artis sebenarnya." Iya kan? And then waktu di zaman kuliah itu kata-kata artis itu sering kita pakai sama Anita Aswin, kalau teman-teman kenal yang the most well known master of ceremony di Palu. Saya sering mengungkapkan itu kan. Akhirnya bahwa teman saya di itu kayak bagian dari kata-kata afirmasi kan, banyak yang tahu juga sekarang. Meskipun pekerjaannya tidak mengajar di depan kelas, tapi ada kelas-kelas tersendiri yang harus saya ajar, bertemu dengan orang-orang baru, ketemu dengan public figure yang saya tidak pernah membayangkan bahwa ketemu sama mereka itu. Pada akhirnya itu ketemu gitu, dan kalau ditarik benang merahnya, ya mungkin kita bisa jadi public figure, mungkin tidak di televisi, tapi di dunia nyata yang lebih real kan, itu kan, benar. Definisi artis itu bukan dia penyanyi K-pop, Bukan. Bukan. Art, benar, seni gitu. Benar. Benar. Oke ya, benar. Oke. Ini masih ada 30. Ada last one ya. Ini masih 35 pertanyaan lagi. Saya jawab ya. Ini susah ya. 3 lagu yang sering didengar akhir-akhir ini. Oh my God, selera aku tuh old school banget ya. Playlistku tuh sekarang, oh my God. Oke, saya itu suka lagu-lagunya Anggun C. Sasmi ya. Kenapa? Yang pertama, saya pernah ketemu sama dia. Kita tuh pernah ada satu forum waktu itu, konferensi diaspora Indonesia yang keempat di Jakarta, sama Barack Obama, Cinta Laura, Moria Yunda, Ibu Susi, Anggun. Nah, tapi memang saya udah lama suka lagu-lagunya. Lagu-lagunya itu lagu-lagu yang meaningful semua lagu-lagunya. Nah, yang seperti lagu Bang Bang Ilusi. Kan, Bang Bang Ilusi. Iya benar. Haruskah ku hidup dalam angan-angan
merengkuh ribuan impian. Maksudnya kata-kata harus hidup dalam angan-angan merengkuh ribuan impian itu kayak, oh my god, kalau saya tidak kerja hari ini, saya tidak bisa capai itu apa yang saya inginkan kan. Jadi setiap hari itu kan. Nah, mengejar bayang-bayang ilusi kan. Nah, supaya apa yang saya impikan ini tidak menjadi bayang-bayang ilusi, jadi saya harus kerja mewujudkan mimpi itu kan. Nah, terus lagunya siapa namanya juga? Oh my god, lagunya The Beatles, Yesterday itu suka. Terus apa namanya, lagunya Beyonce juga saya suka, Listen ya. Nah, itu yang saya suka itu. Tapi kalau most of that song saya tuh putar lagunya Anggun itu tiap hari di story Instagramku. Sampai padanya saya belajar bahasa Prancis. Saya belajar bahasa Prancis untuk memahami makna dari lagu itu kan. Masih sementara sekarang. Apa sih bahasa Prancis? Salut, bonjour, ya. Comment allez-vous? Vous appelez comment? Très bien, ya. Très bien, ya itu saya pelajari. Ya. Merci beaucoup, ya kan. Oke, udah ya. Oke. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya, karena ada saya di sini. Oke, bye. Udah.